Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin kita melihat dari Perjanjian Lama, yaitu dari Yosua pasal yang ke-10. Ada apa dengan Yosua pasal yang ke-10? Saya akan menjelaskannya dalam pembicaraan kita saat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya bicara tentang Yosua, maka terjadi sebuah shifting, terjadi sebuah perubahan. Yang tadinya orang Israel dipimpin oleh Musa, kemudian berganti kepemimpinan kepada Yosua. Nah, saudara, saya ingin menyebutkan hal ini nanti di kemudian hari, semua informasi-informasi ini akan berkaitan. Itu sebabnya latar belakangnya saya akan jelaskan. Jadi kita tahu bersama Musa adalah pemimpin orang Israel yang muncul dari suku Lewi. Tetapi saudara, ketika terjadi pergantian kepemimpinan, ternyata kepemimpinan dari suku Lewi tidak muncul lagi. Suksesi berganti, yang muncul adalah seorang pemimpin dari suku Efraim, yaitu Yosua. Kita harus ingat ada dua orang yang menjadi utusan atau mata-mata yang Tuhan kirim melalui Musa ke saat itu Yeriko atau ke Kanaan untuk memata-matai, yaitu kedua orang terkenal yang disebutkan adalah satu Yosua dari suku Efraim dan satu Kaleb dari suku Yehuda. Begitu. Ini merupakan cikal bakal kepemimpinan perang daripada Yosua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Musa adalah seorang pemimpin rohani, memberikan profetik atau nubuatan-nubuatan, memimpin juga secara militer, memimpin bangsa. Tapi Yosua ini adalah pure, murni, seorang pemimpin yang tidak masuk dalam bidang kerohanian. Yosua adalah seorang pemimpin militer. Kalau kita membaca kasus Yosua atau kisah Yosua, maka Yosua ini adalah orang yang tangannya berlumuran darah. Dia tidak segan membunuh, dia tidak segan menangkap, dia tidak segan mengeksekusi musuh. Dan dia adalah seorang pemimpin yang sangat berani. Nah, saudara, tapi di dalam semua pekerjaan-pekerjaan itu saya ingin memberikan kepada saudara satu konteks yang menonjol. Pertama, bahwa orang Israel memiliki janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada mereka, sebuah janji yang dia berikan untuk digenapi oleh Tuhan sendiri. Kalau Allah berjanji, maka Allah akan menggenapi janjinya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat ketika orang Israel keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, maka Tuhan sudah berjanji bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu adalah janji Tuhan yang Tuhan akan genapi atau harus genapi kepada orang Israel. Tuhan menjaga janji itu sehingga janji itu kelak terjadi kepada mereka. Musa tidak memasuki tanah Kanaan, tetapi pemimpin berikutnya yaitu Yosua membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, disinilah saudara seninya. Kita lihat pertama kali Yosua terlibat dalam peperangan adalah Yosua menaklukkan kota
yang besar yaitu Yeriko. Yeriko ini adalah pembuka jalan orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita melihat dalam perjuangan merebut kota Yeriko, sebenarnya kita lihat Yosua adalah perwira yang gagah perkasa di situ. Tapi saudara, kalau engkau melihat siapa di balik pertempuran itu, engkau akan tercengang bahwa sebenarnya yang berperang bagi orang Israel itu adalah Tuhan sendiri. Kota Yeriko itu jatuh pertama kali tanpa campur tangan dari pasukan-pasukan perang orang Israel. Yeriko jatuh karena terjadi mujizat. Karena Tuhan berperang bagi orang Israel. Saya mau katakan mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi melawan hukum alam. Jadi itu namanya mujizat. Betul-betul kita tidak intervensi di situ. Betul-betul tidak ada intervensi dari manusia, itu terjadi. Maka itu adalah mujizat yang melawan hukum alam. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, jadi jangan selalu mengumbar kata mujizat begitu mudah. Mujizat itu sesuatu yang engkau sendiri tidak pernah terlibat di dalamnya, lalu terjadi dan terjadinya melawan hukum alam. Kota Yeriko itu jatuh bukan karena serangan bom, bukan karena serangan kekuatan dari pasukan Israel, tapi Tuhan yang menghancurkan kota itu, lalu takutlah penduduk di kota itu atau di daerah itu. Israel pertama kali menduduki Kanaan dari Yeriko. Kemudian dari Yeriko, Yosua memimpin pasukan menghancurkan Ai. Begitu ya. Lalu dari Ai menghancurkan Gibeon, kota yang besar. Nah, saudara, di sini sesudah itu saya mau masuk dalam Yosua pasal 10. Di Yosua pasal 10 kita baca di sini ayat 1. Saya bacakan, setelah terdengar oleh Adoni Sedek Raja Yerusalem. Lihat, kata Yerusalem muncul di sini ya. Adoni Sedek. Saudara harus ingat juga ada raja yang namanya Melkisedek. Raja Urusalim, Yerusalem kuno. Jadi keturunan Sedek-Sedek ini memang adalah keturunan yang menguasai Yerusalem. Lihat ya. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Lihat, dikatakan Yosua. Tapi sebenarnya, sekali lagi saya mau tonjolkan, bahwa Yosua hanyalah alat yang dipakai di tangan Tuhan. Bahwa yang berperang bagi orang Israel adalah Tuhan sendiri. Nanti saya buktikan. Tapi saudara, orang yang menonjol dalam sejarah itu adalah Yosua. Karena saudara, orang-orang tidak melihat Tuhan di dalam pekerjaan itu. Tuhan tidak bisa dilihat. Tapi tangannya berada di balik segala kemenangan-kemenangan orang Israel. Hanya orang Israel atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang mampu melihat peranan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Lihat, di sini dikatakan bahwa Adoni Sedek melihat bahwa Yosua lah yang merebut Ai, bahwa Yosua lah yang menumpas Yeriko dan raja-rajanya. Yosua lah yang melakukan penaklukan terhadap Gideon. Gideon kota yang besar sekali. Itu kota besar itu menjadi satu tanda bahwa betapa orang Israel itu adalah bangsa yang kuat. Nah, sekarang saudara di Yosua 10, Yosua mulai merambah ke daerah selatan setelah daerah utara ditaklukkan. Ayat 2 di sini atau ayat 1 saya baca ulang. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikian juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan
ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 2 katakan dari Yosua 10. Yosua 10 ayat 2. Maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kerajaan bahkan lebih besar dari Ai. Lihat kan? Tadi saya sudah sebutkan. Dan semua orangnya adalah pahlawan. Anda bisa bayangkan kota yang penuh dengan orang yang gagah berani dikatakan pahlawan. Biasa berperang. Biasa pergi ke medan peperangan, tidak takut dengan kematian. Mereka adalah prajurit yang gagah berani. Tapi sekarang Gibeon yang kota besar itu takluk kepada orang Israel. Lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menggenapi janjinya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita bicara aplikasi rohaninya, kalau Allah sudah memanggil hidupmu, maka Allah yang akan berjalan di depanmu untuk berperang terhadap segala kesulitan-kesulitan hidupmu. Engkau akan menjadi satu objek yang dilihat oleh dunia ini sebagai orang yang berperan untuk melakukan peranan tersebut. Tetapi kekuatan besar di balik itu adalah Allah sendiri. Katakan bersama, Tuhan yang berperang bagi hidupku. Saya mau tunjukkan di sini ada beberapa hal yang menonjol, saudara. Akhirnya ada 5 raja yang bersekutu untuk menumpas Gibeon. 5 raja itu dihadapkan dengan satu kota Gibeon. Berarti kota Gibeon ini ibarat satu kota yang dia punya kekuatan itu 5. Karena 5 raja ini merasa tidak mampu melawan sendiri. Mereka harus bersekutu satu sama lain. Di sini ada Raja Adonisedek, tadi sudah saya sebutkan. Lalu ada Raja Hoham di Hebron. Ya, kemudian ada Raja Piream, Raja Yarmut. Ada Raja Yafia, Raja Lakis. Nah, topik kita hari ini tentang Lakis. Saya akan singgung sedikit tentang Lakis. Supaya saudara tahu apa itu Lakis. Dan kepada Debir, Raja Eglon. Lihat, mereka semuanya bersekutu untuk menggempur Gibeon. Gibeon sekarang dilindungi oleh orang Israel. Gibeon takluk kepada orang Israel. Mereka takut kepada orang Israel. Karena mereka melihat orang Israel ini luar biasa kekuatannya. Mereka tidak mampu melawan walaupun mereka mempunyai nyali berperang. Pahlawan-pahlawan ada di situ. Lalu orang Gibeon melapor kepada Yosua. Jadi raja-raja Amori ini berkumpul. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat di sini saudara. Bahwa ketika terjadi peperangan di situ, lihat di situ ya, Yosua maju dari Gilgal. Yosua maju dari Gilgal. Sebelum Yosua maju, Yosua 10 ayat 8 ada firman Tuhan di sana. Dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lagi-lagi Tuhan berkata kepada Yosua bahwa aku akan berperang untuk engkau. Pegang baik-baik kata-kata ini. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau yang mengenal Tuhan, mengenal kekuatan Tuhan harus tahu bahwa engkau adalah objek yang muncul di dunia ini dilihat orang. Tapi Allah bekerja di dalam kamu. Sesungguhnya peperangan-peperangan di dalam hidupmu dikerjakan oleh Tuhan. Makanya dikatakan jangan takut. Lihat, saya tunjukkan bagaimana ayat ini mengajar kita. Lihat, ayat 10 dikatakan sesudah Yosua menyerang. Ayat 10, lihat, Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Lihat, bukan Yosua sebenarnya. Sejarah mencatat Yosua adalah pemimpin perang yang hebat. Tetapi kekuatan yang ada di balik Yosua itu adalah Tuhan sendiri. Lihat ayat 11. Orang melarikan diri di depan orang Israel karena ada batu besar jatuh dari langit.
Alkitab mengatakan Tuhan melempari mereka, orang Amori, dengan batu besar. Mereka lari sampai Aseka. Aseka ini di dekat Lakis. Tadi kota Lakis sudah saya sebutkan. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara yang dikasih Tuhan, lihat. Alkitab menunjukkan porsi Tuhan yang luar biasa. Bahwa sejarah orang Israel bukanlah dibangun oleh orang Israel sendiri. Tapi Allah yang selalu campur tangan. Bahkan di dalam hal yang paling detail. Dalam peperangan, orang Israel itu hanya tunjukkan badannya saja. Tapi kekuatan utama datangnya dari Tuhan. Makanya saudara, saya mau katakan kepadamu. Engkau hanya cukup menunjukkan dirimu. Bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakan segala sesuatu di dalam engkau. Lihat saudara, Yosua bicara kepada Tuhan. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua bicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ini mujizat besar yang dicatat dalam sejarah. Bahwa saat itu matahari pernah berhenti, tidak berputar, sehingga hari menjadi lebih panjang untuk menjaga peperangan Yosua. Bayangkan ada manusia yang bisa seperti itu. Makanya saya bilang tadi bahwa Allah yang berperang bagi mereka. Katakan sama-sama, Tuhan berperang bagi saya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan yang berperang bagi saya. Bukan berperang apa, kan tidak menghancurkan musuh-musuh yang lain. Tidak. Berperang dalam semua persoalan-persoalan hidupmu. Berperang dalam semua rencana hidupmu. Engkau menjadi objek yang dilihat. Engkau membawa dirimu. Engkau menyiapkan dirimu. Engkau sendiri yang menyiapkan dirimu. Allah yang melakukan di dalam engkau. Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Luar biasa saudara. Ini mujizat yang pertama dicatat bahwa matahari berhenti. Kemudian kita pernah mendengar, saya sudah sampaikan mengenai Hizkia. Ketika Hizkia sakit, matahari mundur. Saudara, ini juga ada hubungan dengan peperangan. Yaitu ada satu kota yang bernama kota Lakis. Tadi kita sudah baca kota Lakis. Kota Lakis itu adalah kota yang kedua terpenting bagi orang Israel. Kota yang pertama apa? Kota Yerusalem. Lihat di sini kan. Jadi Tuhan memberikan kepada Yosua untuk taklukkan bagian selatan dari Kanaan, di mana ada Yerusalem. Sampai sekarang Yerusalem menjadi kota utama. Bahkan ada lagunya kan, Yerusalem kota mulia, ya kan? Kita rindu masuk sana. Oh, Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem jadi di bagian Kanaan selatan. Makanya kan kita kenal ada kerajaan selatan, ada kerajaan utara. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem, kerajaan utara ibu kotanya Samaria. Ketika Israel terbagi dua. Nah, di kota yang kedua terpenting dari kota-kota Israel, pertama Yerusalem, yang kedua bukan Samaria, tapi yang kedua ini Lakis. Saya mau katakan kepada saudara, mengapa terpenting? Lakis itu artinya stubborn, keras kepala. Saudara, kota Lakis ini dinamakan keras kepala karena kota Lakis adalah kota yang terakhir sekali jatuh di tangan musuh. Dalam sejarah kemudian Yerusalem dihancurkan, Yerusalem dibakar, bait Allah dihancurkan, tapi kota Lakis masih berdiri tegak. Tahun 701, 702, kemudian sebelum Masehi kota ini diserang oleh Raja Asyur. Tapi sesuai dengan nubuatan Tuhan bahwa kota Lakis adalah kota yang terakhir jatuh. Nah, ini sejarahnya saya sudah tunjukkan kepada saudara. Yosua pertama kali merebut Yerusalem dan Lakis kemudian
menjadi kota yang terakhir jatuh di tangan musuh sesuai dengan nubuatan Tuhan. Engkau bisa baca nubuatan itu ada di dalam Yeremia 34 ayat 7, Nehemia 11 ayat 10. Saya mau katakan bahwa sejarah dunia ini dipegang oleh Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, maka terjadi. Kalau Tuhan katakan tidak terjadi, maka tidak terjadi. Kalau Tuhan katakan akan terjadi, maka akan terjadi. Maka saya mau katakan, engkau harus menyelidiki janji Tuhan. Di dalam sound doctrine, janji Tuhan selalu dinyatakan. Cari sound doctrine. Apa yang Tuhan katakan pasti terbukti di dalam hidupmu. Tidak ada firman Tuhan yang terlewatkan. Selalu digenapi. Inilah yang menguatkan hidup saya. Bahwa kebenaran Tuhan, ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, pasti akan melakukan pekerjaannya. Dan orang-orang pasti akan mendengar dan percaya kepada ajaran itu. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.